Arfan, kamu ambil buku ya? Enggak. Ustazah, Arfan ambil buku. Siapa yang ambil buku, Mbak? Arfan. Ambil buku beneran? Iya. Kamu lihat, Mbak Diva? Lihat. Mbak Rama juga lihat? Iya. Oh ya, coba Ustazah tak kesana dulu ya. Mbak Diva benar, tadi Mas Arfan yang ambil buku. Iya. Yang lihat siapa? Aku sama Rahma. Betul Mbak Rahma. Tuh, Mas Arfan betul tidak ambil buku? Benar. Coba Ustazah lihat. Ambil buku enggak ya ini ya? Ini apa ya? Di dalam perut ya? Coba Ustazah lihat. Ambil buku enggak? Loh. Ada loh. Mas Arfan bohong sama Ustazah. Bohong ya? Hah? Bohong ya? Memang ambil buku untuk apa? Kok dimasukin baju mau dibawa kemana? Untuk pulang. Oh, dibawa pulang. Memang Mas Arfan pengen buku ini. Oh, besok lagi kalau mau pinjam harus bilang sama Ustazah dulu, minta izin dulu ya anak-anak ya. Termasuk Mas Arfan, nggak boleh ambil buku tanpa izin, apalagi mau dibawa pulang. Ya, nggak boleh ya, disembunyikan dalam baju. Itu bukan akhlak yang baik. Nggak boleh ya Mas Arfan ya, tidak diulangi ya. Ya anak-anak semuanya, nanti Bunda ada cerita loh, biar kalian paham apa sih akibatnya kalau suka berbohong. Mau dengar ceritanya? Iya, yuk sama Bunda yuk, bersama-sama kita simak ceritanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Kilau Ananda. Kisah-kisah teladan untuk Ananda. Sobat Ananda yang sangat Ustazah cintai dan juga pemirsa MTA TV, bertemu kembali dengan Ustazah Susi yang selalu berseri. Kali ini Ustazah Susi akan membawakan sebuah cerita dengan judul Si Dodo yang Suka Berbohong. Sobat Ananda yang ada di studio, apakah sudah siap mendengar cerita dari Ustazah Susi? Apakah sudah siap mendengar cerita dari Ustazah Susi? Iya. Ayo sekarang kita nyanyikan sebuah lagu dulu. Iya, ada lagu yang sangat bagus loh. Semuanya bisa menirukan Ustazah sambil bertepuk tangan. Siap? Allah Maha melihat semua perilakumu. Allah Maha mendengar semua perkataanmu. Ayo kita waspada, jangan berbuat dosa. Ingat selalu Allah mengawasimu. Iya, lagunya bagus apa enggak ya? Bagus. Lagunya itu banyak sekali loh maknanya. Makna dari lagu itu, semua perbuatan kita
selalu diawasi oleh Allah. Maka kita sebagai anak yang solih dan solihah harus selalu berbuat yang baik. Iya, tidak boleh berbohong. Harus selalu menjadi anak yang jujur. Semuanya siap mendengar kisah dari Ustazah Susi? Siap? Iya, coba. Mana semangatnya? Tepuk satu. Tepuk satu. Tepuk dua. Tepuk tiga. Tepuk empat. Tepuk lima. Iya, pinter semuanya. Ayo tepuk tangan dulu semuanya biar semangat. Yeay. Sobat Ananda yang ada di studio, mau tidak kenalan sama temannya Ustazah Susi? Mau tidak? Mau. Kali ini Ustazah Susi membawa salah satu teman Ustazah Susi. Siapa ya namanya kira-kira? Halo teman-teman, namaku Dodo. Oh iya, Mas Arfan pinter sekali. Namanya Dodo. Siapa tadi namanya? Dodo. Namamu Dodo ya? Iya, nama aku Dodo. Aku anak yang jujur. Aku anak yang soleh. Teman-teman, aku mau kenalan sama kalian. Boleh tidak? Boleh tidak? Kenalan boleh tidak? Boleh. Ayo sekarang kita kenalan sama siapa dulu ya? Namamu siapa? Namanya Mbak Adifa Dodo. Kalau kamu? Namanya Mbak Rahma. Kalau kamu namanya siapa? Salim dulu Mas Arfan. Tos dulu sama Dodo. Makasih Arfan. Kalau kamu namanya siapa? Salim dulu Mas Arka. Salam kenal dari Dodo. Kalau ini siapa ya? Mbak Fahma. Satu lagi. Ini siapa ya? Ini siapa? Keisha. Oh, anak soleh dan solihah yang ada di studio. Dodo sudah kenalan dengan kalian semua. Dodo adalah anak yang soleh. Nah, kali ini Ustazah Susi akan menceritakan tentang Dodo yang suka berbohong. Kok namanya sama? Namaku juga Dodo. Tapi aku tidak suka berbohong. Aku anak yang jujur. Wah, kan di dunia ini namanya bisa sama ya Sobat Ananda. Ada yang namanya Dodo, anak yang soleh. Ada namanya Dodo yang suka berbohong. Berarti temannya Ustazah Susi adalah Dodo yang soleh. Iya, aku Dodo yang soleh. Nah, sekarang Ustazah akan menceritakan Dodo yang suka berbohong. Siap mendengarkan? Siap ya? Iya. Jadi Sobat Ananda semuanya, di suatu desa ada sebuah lapangan yang sangat luas sekali. Lapangannya itu ada rumputnya yang hijau,
Apalagi ini musim penghujan. Wah, seger sekali. Nah, di desa itu ada seorang anak penggembala kambing bernama Dodo. Kamu namanya? Iya Dodo, tapi yang diceritakan berbeda loh. Tidak seperti Dodo yang soleh, tetapi Dodo yang suka berbohong. Nah, saat itu Dodo melihat lapangannya sangat hijau sekali. Aku ingin menggembala kambing di sini. Kambingku akan aku bawa ke sini. Ternyata di sini banyak sekali rumput-rumput yang seger-seger. Pasti kambing-kambingku sangat menyukainya. Wah, besok aku akan membawa semua kambingku ke sini. Memangnya kambingnya banyak? Sobat Ananda, kira-kira kambingnya banyak apa sedikit ya? Banyak. Kambingnya bahkan ratusan. Iya, ratusan saja, tidak ratusan ribu. Kambingnya ratusan. Akhirnya pagi-pagi si Dodo, mana ya kambing-kambingku? Loh, suara apa itu? Oh, suara kambing. Bagaimana tadi suara kambing? Iya, suara kambing. Ternyata banyak sekali kambingnya si Dodo. Kambing-kambingku, ayo aku akan mengajak kamu mencari makanan yang sangat lezat. Akhirnya semua kambing digiring oleh si Dodo menuju ke lapangan di sebuah desa. Nah, pada saat di sana kambingnya merasa sangat senang sekali melihat pemandangan yang sangat lezat. Wow, hijau-hijau, seger. Nyam 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 nyam. Pasti ini adalah makanan yang lezat sekali. Nah, kira-kira nanti Sobat Ananda, kambing-kambing itu tambah seneng, tambah lapar, apa kenyang ya? Pengen tahu kelanjutan ceritanya? Pengen, aku juga pengen. Iya, kelanjutan ceritanya akan kita saksikan setelah ini. Sampai jumpa kembali di Kilau Ananda berikutnya. Dadah. Kembali lagi di Kilau Ananda, kisah-kisah teladan untuk Ananda bersama Ustadzah Susi, Sobat Ananda yang ada di studio, dan juga Dodo. Iya, pemirsa MTA TV yang ada di rumah, dan juga anak solih-solihah yang ada di studio dari SDIT MTA Gemolong. Ya, Ustadzah Susi akan melanjutkan cerita Dodo yang suka berbohong. Pada saat Dodo mengajak kambing-kambingnya untuk makan di lapangan, Dodo sangat senang sekali melihat kambing-kambingnya nyam 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 nyam. Kelihatan lezat sekali. Pasti kambing-kambingku akan kenyang
makanannya lezat sekali, rumput-rumputnya hijau-hijau semuanya. Nah, saat itu Dodo berada di bawah pohon yang sangat rindang sambil melihat kambing-kambingnya yang sedang makan. Ternyata Sobat Ananda, saat di bawah pohon, lama-kelamaan si Dodo mengantuk. Kambing-kambingku ada yang hilang enggak ya? Ternyata mengantuk sekali ini. Aku harus punya ide. Karena si Dodo sukanya berbohong, dia punya ide anak-anak. Sobat Ananda yang ada di studio, si Dodo ingin menipu warga. Aku akan memanggil warga yang ada di sekitar sini biar nanti bisa membantu aku untuk mengawasi kambing-kambingku. Dan si Dodo mulai beraksi. Tolong, 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 tolong. Ternyata warga-warga akan aku tipu. Dan saat itu warga desa ada yang mendengar teriakan si Dodo. Ada orang yang minta tolong. Kira-kira ada apa ya? Kayak ada suara di lapangan. Ayo. Masyarakat semuanya, kita berbondong-bondong ke lapangan. Ada orang yang sedang minta tolong. Pasti ada sesuatu ini. Tolong, kambingku mau dimakan serigala. Tolong, ada serigala. Akhirnya warga-warga berlari-larian ke lapangan, termasuk seorang kakek-kakek. Siapa sih yang minta tolong? Apa ada yang dimakan serigala? Benar enggak ya kalau ada kambing yang dimakan serigala? Ada suara kakek. Kakek ditipu oleh Dodo. Iya Dodo, kakek itu langsung ikut berlari menuju lapangan. Ternyata warga semuanya, kok tidak ada apa-apa ini? Siapa tadi yang minta tolong? Gak ada serigala di sini. Pasti ini ada yang berbohong ini. Ayo kita pulang saja. Ternyata tidak ada yang minta tolong. Akhirnya semua warga kembali lagi ke rumah masing-masing. Dan Dodo bersembunyi di balik pohon. Kasihan ya, warga-warga semua sudah tak bohongi, padahal gak ada serigala. Dodo tertawa-tawa sambil melihat kambing-kambingnya yang makan sampai kenyang. Nah, setelah beberapa menit, apa yang dilakukan Dodo? Ternyata anak yang suka berbohong itu pengennya mengulangi lagi kebohongannya. Ya Allah, tidak boleh dicontoh ya seperti itu ya. Iya, tidak baik. Iya, akhirnya si Dodo punya ide lagi. Aku akan melakukan hal yang sama. Aku akan memanggil semua warga lagi biar nanti warganya pada kesini. Akhirnya apa yang dilakukan Dodo? Tolong, kambing-kambingku mau dimakan serigala, tolong. Kakek tadi mendengar lagi loh anak-anak. Siapa lagi itu yang tolong-tolong? Tadinya ada uang, sekarang masih ada yang tolong-tolong. Ayo warga-warga, ayo kita kumpul lagi di lapangan. Ada yang minta tolong. Sepertinya
ada yang mau dimakan serigala. Nah, akhirnya semua warga lari lagi ke lapangan. Ayo bersama-sama ke lapangan. Pada saat di lapangan, loh, kok nggak ada serigalanya? Loh, yang minta tolong tadi siapa ya? Halo, siapa tadi yang minta tolong? Ternyata warga-warga tersebut tertipu lagi Sobat Ananda. Dan si Dodo sembunyi lagi di belakang pohon. Mereka tertipu lagi. Sudah 2 kali mereka tertipu lagi. Nah, Sobat Ananda, kira-kira boleh tidak apa yang dilakukan Dodo itu? Boleh apa tidak? Tidak boleh. Dodo membohongi masyarakat sampai berapa kali tadi? 2 kali. Tidak boleh diulangi lagi, tapi Dodo malah mengulangi lagi. Nah, akhirnya si kakek-kakek tadi bilang sama semua warga, Pada warga semuanya, kita sudah ditipu. Tidak ada serigala di sini. Siapa yang bilang ada serigala di sini? Hah? Kakek tadi bilang apa? Tidak ada serigala ya? Iya Dodo, kakek tadi bilang tidak ada serigala. Ternyata sudah ditipu 2 kali. Oh, sebaiknya nanti kalau ada orang yang minta tolong, jangan didengarkan lagi. Kita tetap di rumah saja ya. Kita tidak usah ke lapangan. Nanti kalau di lapangan kita ketipu lagi. Ayo kita pulang semuanya. Nanti kalau ada yang minta tolong, tidak usah dipedulikan. Nah, akhirnya kakek tadi dan semua warga berbondong-bondong pulang ke rumah masing-masing. Nah, saat Dodo ada di lapangan melihat kambingnya masih makan dengan lahap, tiba-tiba Dodo melihat di balik semak-semak. Ah, apa itu? Ada hitam-hitam? Apa itu? Wah, gerak-gerak. Jangan-jangan ada serigala datang. Wah, betul apa tidak ya? Ada hitam-hitam di sana, gerak-gerak. Wah, ternyata benar Sobat Ananda. Ada serigala datang. Dodo pun minta tolong kembali. Tolong, tolong, ada serigala, tolong. Kambing-kambingku akan dimakan, dihabiskan serigala. Gimana ini? Nah, saat Dodo berteriak ada serigala beneran yang makan kambingnya Dodo, kira-kira ada nggak warga yang datang? Oh, tidak ada. Mereka sudah ditipu berapa kali tadi? 2 kali. Akhirnya tidak mau datang. Kita tidak usah datang. Warganya seperti itu mendengar teriakan serigala tadi. Nah, anak-anak semuanya, Sobat Ananda yang ada di studio, Dodo kebingungan. Aduh, gimana ini? Hah, kambingku dimakan 1, 2. Oh, nanti kambingku hilang semua dimakan serigala. Gak ada yang mau datang ke sini. Oh, gimana ini? Wah, ternyata Dodo menangis. Kambingnya 1 demi 1 dimakan sama serigala. Oh, kasihan Dodo ya. Iya, ratusan, bahkan nanti banyak banget yang termakan. Hanya ada beberapa yang tersisa. Wah, nah, Sobat Ananda yang ada di studio, berarti apa yang dilakukan Dodo tadi boleh ditiru apa tidak? Tidak boleh. Oh, Dodo akhirnya menyesal dengan perbuatannya.
Aku menyesal. Aku ingin bertaubat. Aku tidak mau berbohong lagi. Ternyata berbohong itu tidak baik. Semua orang tidak percaya padaku. Aku menyesal. Nah, Sobat Ananda yang ada di studio, Dodo akhirnya menyesali perbuatannya. Dia sudah tidak mau mengulangi lagi berbohong. Ternyata anak yang suka berbohong, berbohong sekali, berbohong 2 kali, nanti akhirnya tidak dipercaya. Betul tidak, Dodo? Betul sekali. Ternyata perbuatan bohong itu tidak boleh ditiru. Siapa yang suka berbohong nanti akan mendapat pahala apa mendapat dosa? Mendapat dosa yang akhirnya bisa masuk ke dalam neraka. Anak soleh solihah. Dari cerita tadi, anak-anak bisa diambil hikmah, anak soleh dan solihah tidak boleh berbohong. Seperti yang dilakukan Mas Arfan tadi, menyembunyikan buku ke dalam baju, kemudian berbohong kepada ustadzah. Nah, jadilah anak soleh solihah yang selalu jujur dan tidak suka berbohong. Tidak hanya menyembunyikan buku, berbohong kepada orang tua, boleh tidak? Tidak. Berbohong kepada teman, boleh tidak? Tidak. Berbohong kepada guru, boleh tidak? Tidak. Ini tadi kisah dari Ustadzah Susi. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Baik untuk Sobat Ananda yang ada di studio maupun pemirsa MTA TV yang ada di rumah. Ustadzah Susi mengucapkan sampai jumpa kembali di Kilo Ananda berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Pilihlah saja imajinasi, lihat saja dalam hatimu. Cinta dongeng terindah dunia.